Di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, terjadi polemik terkait pembangunan pagar makam Islam Dukuh Wonokerto. Polemik ini bahkan berbuntut aksi saling lapor antara Kepala Desa Pasucen Wiwik Hadianto dan Ketua Panitia Pembangunan Pagar Makam, Nursid Warsono Setiawan. Kades Pasucen Wiwik Hadianto bersama Ketua Pengurus Makam Ahmad Soleh melaporkan Nursid ke polisi atas tuduhan pencurian kayu jati makam. Kemudian, setelah Polresta Pati mengeluarkan SP3 atas kasus tersebut, pihak Nursid balik melaporkan Wiwik dan Soleh atas pengaduan dan laporan palsu. Pengacara Nursid, Rangganata Adi Kusumawardana, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan penghentian kasus tersebut pada Selasa 11 November lalu. Jadi kami dari kuasa hukum Dr. Nursid Warsono Setiawan mau menyampaikan terkait dengan perkara pengaduan dugaan pencurian kayu jati yang dilaporkan di Polresta Pati, bahwa Polresta Pati resmi menghentikan penyelidikan kasus Dr. Nursid tersebut terkait dugaan pencurian kayu jati di makam Dukuh Wonokerto, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Perlu diingat ya, bukan merupakan tindak pidana. Bukan karena kurangnya bukti, tapi bukan merupakan tindak pidana. Artinya perkaranya memang tidak ada. Lah, terkait pemberitahuan penghentian penyelidikan tersebut telah diberitahukan kepada kami secara tertulis melalui surat nomor B/72.D/11 Romawi /1.8/2025 tertanggal 4 November 2025 perihal pemberitahuan penghentian penyelidikan atau SP3 yang telah kami terima pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 kemarin. Lah, baik Dr. Nursid Warsono Setiawan sendiri maupun saya kuasa hukumnya Rangganata Adi Kusumawardana merasa bersyukur karena Polresta Pati telah menunjukkan kinerja yang profesional, objektif dan transparan. Jadi pada awalnya masyarakat ingin membangun pagar itu sudah lama sekali, yaitu sejak 2014. Kemudian 2014 tahap pertama itu dimusyawarahkan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 karena keinginan warga juga tidak terlaksana. Terus kemudian dirapatkan lagi tanggal 29 Juni 2014, keinginan warga juga tidak terlaksana. Kemudian pada tahun 2019 juga diinisiatif oleh warga masyarakat rapat pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 4 September 2019. Keinginan warga juga tidak terlaksana. Kemudian musyawarah rapat keempat itu pada tanggal 16 Juli 2023, keinginan warga tersebut juga tidak terlaksana untuk membangun pagar itu. Bahwa pada 2014 saya sebagai inisiator, jadi Dr. Nursid Warsono Setiawan SHMH itu sebagai inisiator, kemudian dirapatkan pada tanggal hari Sabtu Kliwon pada tanggal 27 Juli 2024, bertempat tinggal di Balai Dukuh Desa Pasucen. Akhirnya disepakati bahwa saya itu ditunjuk, diberi mandat oleh warga masyarakat itu sebagai penanggung jawab pembangunan pagar dan sekaligus sebagai ketua panitia pembangunan tahun pagar. berapa Pak itu penunjukannya Pak? Tahun ini jadi 27 Juli 2024. Ada kepala desa di situ, ada kepala desa. Terus kemudian pada dan juga dalam musyawarah tersebut diputuskan kayu jati atau pohon jati yang ada di sini, dulu kan ada tanaman pohon jati keliling itu, dan pohon randu sepakat untuk dijual untuk menunjang pembangunan pagar makam ini. Namun yang berhasil terjual adalah pohon randu, itu dijualkan oleh saudara Martaji alias Taji Bagor, itu laku 1.500.000. Itu juga uangnya adalah masuk untuk tambahan pembangunan pagar makam ini. Oleh karena ada kendala, jadi ketua panitia pembangunan pagar makam itu ada ganjalan karena saudara Soleh itu selaku pengurus makam itu menerbitkan SK. Saya diangkat sebagai ketua panitia. Padahal itu bertentangan dengan rapat warga masyarakat. Masyarakat itu bukan pengurus makam yang memberi mandat, akan tetapi seluruh warga masyarakat Desa Dukuh Wonokerto, Desa Pasucen. Kemudian terus di tanggal 1 Agustus 2024 itu dirapatkan lagi, tepatnya di makam ini. Kemudian saya jelaskan bahwa saya kalau
SK-nya dari Soleh sebagai pengurus makam, saya keberatan dan saya menolak SK itu. Saya tidak bersedia diberi mandat warga masyarakat. Terus kemudian warga masyarakat itu seluruhnya menolak keras dari SK yang diterbitkan oleh Soleh sebagai pengurus makam dalam rapat tersebut. Kemudian dalam rapat tersebut tetap mengukuhkan saya yang diberi mandat oleh masyarakat itu. Rapat tanggal 1 Agustus 2024 itu adalah merupakan kelanjutan dari rapat pada tanggal 27 Juli 2024 yang ada di Bali Dukuh. Disepakati bahwa dana itu berasal dari swadaya masyarakat secara gotong royong berdasarkan kemampuan masing-masing, tidak ada paksaan, secara sukarela. Kemudian ditambah donatur dari luar Dukuh Wonokerto. Terus kemudian pagar makam tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, direncanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Sedangkan untuk pembangunan makam tersebut bersumber dari ini, dana masyarakat tersebut. Itu tahap pertama. Telah terlaksana pada waktu itu. Kemudian tahap pertama itu kira-kira 40% selesai dibangun. Namun pembangunan karena dana dari swadaya masyarakat itu tidak mencukupi, kemudian dirapatkan evaluasi, diadakan evaluasi apakah pembangunan pagar makam ini dihentikan atau diteruskan. Masyarakat sepakat untuk dilanjutkan. Kemudian dirapatkanlah pada tanggal yang namanya 25 Agustus 2024 diadakan musyawarah evaluasi pembangunan pagar makam itu di Bali Dukuh Wonokerto, Desa Pasujen. Disitulah hasil musyawarah disepakati kayu jati yang berasal dari makam masyarakat itu menghendaki untuk dijual. Terus kemudian kas ambulan yang namanya milik warga Desa Pasujen yang uangnya pada waktu dibawa oleh saudara Soleh itu kemudian diminta separuh. Kemudian dana sumber diri karena yang namanya iuran dari warga itu sudah, maka dilakukanlah jimpitan seikhlasnya, ada yang 2.000, ada yang 5.000, itu sampai berjalan. Kemudian pagar pembangunan ini juga tidak terlaksana juga karena ada masalah juga, karena yang namanya saudara Harjo Dawiyah itu berinisiatif sebagai inisiator untuk memperluas lapangan parkir ini. Kemudian karena itu sudah disertifikat menjadi APAKE, tidak tahu apakah Wiwi ini sumbernya dari mana, dia kok bisa-bisanya yang namanya tanah negara, tanah bengkok makam itu disertifikat menjadi tanah hak pakai Desa Pasujen gitu. Terus kemudian jimpitan itu oleh kepala desa itu dihentikan, jadi tidak boleh mengadakan jimpitan lagi itu. Jadi akhirnya pembangunan pagar makam tetap, karena saya sebagai yang dipercaya oleh warga masyarakat, apapun yang terjadi, apapun risikonya, pembangunan pagar tetap jalan sampai selesai seperti ini. Gini Mas, kita melaporkan karena kita merasa mempunyai hak atas kayu tersebut. Ya, karena kayu tersebut bersumber dari makam desa. Gitu, itu hak kami, hak masyarakat. Dalam hal ini kan saya iso melaporkan kan kepala desa Mas untuk keluar itu. Maka kami melakukan pelaporan. Ya. Pembangunan pagar makam itu soal lain Mas, karena pembangunan soal pagar makam itu dibiayai oleh swadaya masyarakat. Gitu loh, masyarakat sudah ditarikin. Kita tidak ada klausul waktu kita membuat SK ya, bahwa untuk memanfaatkan segala cara itu tidak kok. Klausulnya adalah sumbernya itu dari swadaya masyarakat gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya di musyawarah kan mungkin aja waktu itu kan tidak hanya kepala desa doang Mas yang mutusi, ada pengurus makam. Itu mungkin ya boleh-boleh saja mungkin loh ya. Tapi karena dia itu selonong boy itu, masyarakat itu merasa disepelekan gitu loh. Lalu menginginkan mari duit ayo ora cetha, LPG ini ya ora cetha, LPG ya tidak pernah datang ke desa, ya tidak pernah. Kok malah terus apa iki saanane malah
dijual-jual gitu loh. Berarti jual jati itu juga tidak seizin kepala desa, Pak? Tidak ada izin, tidak ada komunikasi. Nggih. Lah wong dia itu kan jadi ketua panitia itu kan pertama ditunjuk oleh pengurus makam. Tapi ditolak. Kita beri SK. SK pengurus makam. Tak aku Mas. Itu hari ini ditolak walaupun suratnya itu masih dibawa. Lah kalau mengacu pada surat SK itu tidak ada klausul yang memperbolehkan untuk menjual apapun. Walaupun itu berasal dari makam, dikembalikan ke makam dan ya. Kita kan tidak tahu Mas itu digunakan untuk membeli cat atau membeli apa, kita kan tidak tahu. Sumber dananya jelas kok, gitu loh. Malah kita dapat tebus. Itu terus malah katanya mau melaporkan balik jenengan ke Polda Jateng dengan tuduhan laporan palsu dan fitnah gitu, Pak. Gimana, Pak, tanggapannya jenengan, Pak? Enggak apa-apa, itu silakan itu hak dia. Kita nanti juga kita menanggapinya. Ada aksi, ada reaksi. Kita akan seperti itu. Oke, siap. Karena saat ini saya itu sedang sakit Mas, saya konsentrasi kepada kesehatan saya, gitu. Tidak mau urusi dengan butabot dulu. Silakan kalau mau lapor saja. Karena saat ini kondisi saya tidak memungkinkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.